Selamat pagi saudara-saudari semua. Hari ini kita kembali melihat kitab Ayub pasal 35 yang disampaikan oleh Pastor Joyce. Di sini di pasal ini kembali pembicaraan kelanjutan dari pembicaraan Elihu. Kemarin Pastor Joshua menjelaskan Elihu seperti seorang teologi yang ortodoks yang menyatakan keputusannya atau sarannya. Dan di sini Elihu ada 6 pasal pembicaraan, dan yang di belakang ada nama yang terpenting. Manusia menderita sebab manusia ada penghajaran, penderitaan Ayub karena pengajaran Allah. Dan pengajaran ini adalah atau didikan Allah itu baik agar manusia bertobat dan mempunyai kelakuan yang baik. Dan tetapi kita dari segi lain melihat satu ini mengarah pada hukum Taurat dan kebenaran untuk menyatakan kebenaran. Dan di pasal 33 menyatakan bahwa Allah akan berkata-kata, tetapi manusia tidak dapat mendengar. Jadi manusia jangan menolak kalau Allah tidak merespon atau menjawabmu. Dan di pasal 33, 30 sampai dengan 35 dikatakan Allah berbicara dengan manusia lewat mimpi. Jadi Ayub, kamu harus mendengar sebab Allah lagi mengajar kamu. Dan di pasal 34 dia mengatakan Allah itu adil. Manusia tidak boleh menyatakan kalau kamu di situ keraguan atau penolakan, menyatakan bahwa kamu tidak berjalan dalam kebenaran. Dan juga di situ mengatakan Allah yang maha tinggi tiada ada bandingnya. Walaupun kamu melakukan yang jahat atau yang baik, kalau tidak berkenan bagi Allah, sesungguhnya tidak ada hubungan dengan Allah dan tidak dapat mempengaruhi Allah. Dan hari ini saya dengan tema yang lain menyatakan tentang keadilan juga. Untuk mengenal akan keadilan Allah belum tentu mengenal akan keadilan Allah. Allah yang maha tinggi, kamu hanya mengenal salah satu dari posisi Allah, bukan benar-benar mengenal Allah. Elihu sangat kenal akan keadilan Allah, dan saya percaya dia menyatakan di dalam dia akan sebutan akan dia. Dia orang yang sangat mengejar keadilan. Jadi di mata dia, Tuhan, dia Allah yang seluruhnya adil, Allah yang maha tinggi. Tetapi pada saat dia menjelaskan akan keteologiannya, sesungguhnya bisa mengabaikan segala sifat-sifat Allah. Poin yang pertama, 1 sampai dengan 8. Kembali di sini Elihu untuk berdebat melawan perjawaban dari Ayub. Dikatakan Allah mengambil hakku yang maha kuasa, membuat aku menderita. Dia merasa Ayub dalam emosinya dia akan menyatakan, sesungguhnya aku punya alasan atau punya hak. Allah, sesungguhnya engkau bisa menyatakan apa kesalahanku. Dan Ayub menyatakan isi hatinya dan penderitaan di dalam hatinya. Dan saat ini Ayub berpegang pada perkataan ini. Jadi 1 dikatakan dia mulai menjawab. Ayat kedua, inikah yang kau anggap adil?
dan yang kau sebut kebenaranmu di hadapan Allah. Kalau engkau bertanya apakah guna bagiku, apakah kelebihanku bila aku berbuat dosa? Dia di situ menerangkan kembali pembicaraan Ayub, mengulangi kembali pembicaraan Ayub. Ayub berkata, apa gunanya aku berbuat benar sebab Allah tidak melihat? Aku tidak berdosa, apakah gunanya? Sekarang tubuhku sudah hancur. Orang yang aku kasihku telah meninggalkan aku dan sahabat-sahabatku menyerang aku. Sekarang aku dalam penderitaan. Aku tetap berpegang pada kesalehan dan kejujuran. Di dalam hati sulit untuk mengenal Allah. Tetapi Ayub berpegang pada perkataan Ayub ini. Dia mulai mengajar Ayub. Kamu mengira apakah keadilanmu bisa melebihi dari kelebihan Allah? Sekarang aku menjawabmu seperti ayat keempat. Akulah yang akan memberi jawaban padamu dan kepada sahabat-sahabatmu bersama-sama dengan engkau. Sesungguhnya sahabat Ayub masih menyertai dia, dan Elihu ada satu yang membuat dia kesal. Pertama, terhadap Ayub, lebih baik untuk tidak berbicara karena kamu mengira kamu percaya akan Allah. Dan yang kedua, kekesalan Ayub Elihu juga terhadap sahabatnya. Mengapa kalian sudah tidak lagi ada sanggahan terhadap Ayub? Kalian berdiam diri. Dan selain di sini Elihu menjawab Ayub dan juga ketiga sahabatnya. Jadi dia sebagai seorang teologi untuk menjawab Ayub bagaimana dia mengenal Allah dan juga melatih ketiga sahabat-sahabatnya. Kalau aku menjawab demikian, Ayub akan tidak dapat sanggahan lagi. Ini keadaan Elihu. Kemudian dia terus menyatakan, berbicara di ayat 5 sampai dengan 8. Arahkan pandanganmu ke langit. Pandanglah langit dan lihatlah, perhatikanlah awan-awan yang lebih tinggi daripadamu. Di sini menggunakan ayat untuk memberitahu pada Ayub. Dapatkah kamu melihat berapa tingginya Ayub dan berapa jauhnya Allah? Pada saat dia menerangkan demikian, kamu di situ menyalahkan Allah bahwa Allah itu maha tinggi. Jadi kamu tidak boleh menyalahkan Allah. Dan terus Ayub kan berkata bahwa dia terus berbuat yang benar. Di sini Elihu berkata kepada dia, sesungguhnya kebenaranmu atau kejahatan yang kamu lakukan itu tidak bisa mempengaruhi Allah. Mengapa perbuatan jahat dan baik kamu ikat menjadi satu dengan Allah? Allah itu maha tinggi. Ayat ke-6. Jikalau engkau berbuat dosa, apa yang akan kau lakukan terhadap dia? Kalau pelanggaranmu banyak, apa yang kau buat terhadap dia? Di sini ada arti yang lain. Dikatakan kamu berdosa, sebab itu ada pengaruh terhadap orang lain dan merugikan orang lain, bukan merugikan Allah. Yang lebih menakutkan lagi, Ayub, orang-orang yang dikasihi juga ikut menderita, disakit. Kalau kamu pikir kalau orang keluargamu ikut disakiti, Elihu terus terang menyatakan karena kamu telah berbuat dosa sehingga keluargamu juga menderita dan orang juga dirugikan. Mengapa kamu menyalahkan Allah? Di sini Ayub yang dalam penderitaan ini sulit untuk terima. Kalau kita masuk sebagai posisi dalam Ayub, merasakan perkataan ini ada benarnya. Tetapi dapatkah kamu dapat mendengar di ayat ke-7? Jikalau engkau benar,
Apakah yang kau berikan kepada dia, atau apakah yang diterimanya dari tanganmu? Seperti satu pernyataan yang terbalik, sesungguhnya kebenaranmu tidak ada pengaruhnya bagi Allah, hanya membawa keuntungan bagi manusia. Dan dalam nada yang sama, kalau kamu berbuat yang baik, kelakuanmu benar, tentu sekeluargamu akan mendapatkan keuntungan. Semua itu menuduh Ayub kamu berbuat yang jahat sehingga bagi keluargamu malah merugikan, tidak ada untungnya. Sampai ke ayat ke-8, hanya orang seperti engkau yang dirugikan oleh kefasikanmu. Kefasikan adalah kejahatan. Dia langsung menuduh Ayub, kamu adalah jahat. Kefasikanmu akan mempengaruhi orang-orang yang seperti kamu. Di manakah kebenaranmu? Kalau kamu ada kebenaran akan menguntungkan orang banyak. Tetapi dia terus menuduh Ayub bahwa dia tidak ada yang kebenaran. Hanya dari segi Elihu, dari manusia berbuat baik atau jahat tidak ada hubungan. Di situ juga ada apakah pendapat Elihu itu benar? Benarkah manusia berbuat jahat atau benar tidak ada hubungan dengan Allah? Atau terus saya secara langsung terjemahkan, bagaimana seharusnya kita mengenal hubungan manusia dengan Allah. Di sini kita teruskan 9 seterusnya. Dikatakan dia di sini berkata, pandanglah langit seperti yang digunakan seperti Mazmur. Lihatlah bagaimana perbuatan Allah. Di sini tujuannya agar manusia untuk melihat betapa besarnya perbuatan Allah dalam menciptakan, tetapi malah di sini menjadi senjata untuk menyerang orang. Di sini kapan pandanglah langit? Kapan pertama kali itu muncul? Yaitu di kitab Kejadian pasal 15 ketika Allah memanggil Abraham, pasal 15 ayat 15. Pada saat itu berkata kepada Abraham agar Allah memanggil Abraham untuk jangan takut, walaupun tak ada keturunan, tidak apa-apa. Terus janganlah takut, pandanglah langit. Apakah kamu dapat menghitung bintang-bintang? Demikianlah keturunmu akan sebanyak langit, bintang di langit. Sesungguhnya Allah penuh kasih, bukan menggunakan menciptakan langit untuk menuduh kita. Bahkan Allah menggunakan keindahannya dalam menciptakan untuk memberitahukan kepada manusia satu hal, aku mengasihimu, aku ada perjanjian. Yang paling penting apa yang dikatakan, Allah ada hubungan dengan Allah, aku dengan kamu ada hubungannya. Tetapi kalau manusia dalam hukum Taurat atau kereligiusan, sesungguhnya seperti hubungan dengan Allah tidak ada. Dalam kereligiusan, apa hubungannya agar hati kita lebih nyaman sendiri seperti agama-agama yang lain, agar merasa walaupun aku di bumi melakukan banyak kesalahan, tetapi aku bisa menghitung seberapa banyak kelakuanku dalam keagamaanku, sehingga manusia bisa mendapatkan damai. Tetapi ini bukan awal ciptaan Allah. Ciptaan Allah pada awalnya yaitu memiliki hubungan yang baik dengan manusia. Jadi pada saat Elihu berkata manusia berbuat jahat atau baik, itu tidak ada hubungan dengan Allah. Itu bukan kebenaran yang sebenarnya dari Allah.
itu hanya pinggirannya saja atau di sini di ayat kedua dikatakan, ini kau anggap andil yang kau sebut kebenaranmu di hadap Allah. Ketujuh, apakah engkau anggap benar? Kedelapan, yang diuntungkan oleh kebenaranmu. Dan juga pertama kali Allah kebenaran di situ muncul di kitab Kejadian, juga di ayat ke-6. Allah memperhitungkan hal itu kepada Abraham sebagai kebenaran. Jadi di sini kebenaran manusia itu timbul dari iman manusia. Apakah Ayub lebih percaya kepada Allah atau Elihu? Yang sesungguhnya percaya kepada Allah itu Ayub. Ayub percaya pada Allah sehingga dia terus terang untuk mencurahkan segalanya kepada Allah. Elihu sepertinya dia percaya pada Allah, tetapi sesungguhnya yang dipercaya itu bukan Allah, yaitu perbuatan dan hukum Taurat. Saudara, semua ini juga mengingatkan kita pada saat kita saya membaca ada satu perasaan, ya kita berpikir pada saat kita menghibur orang, kita tidak akan berjalan pada jalan Elihu ini, tapi bersamaan waktu dari 1 sampai 8 itu menerangi kita sesungguhnya hubungan kita dengan Allah. Apakah kita percaya kalau kita ada hubungan dengan Allah? Karena aku percaya kepada kebenaran Yahweh, Ia berkenan, Ia melihat. Kita harus dengan segi ini mengadakan hubungan dengan Allah. Saudara semua, bagaimana hubungan kita dengan Allah? Kita mudah untuk menghitung perbuatan. Saya tidak tahu apakah di antara kita sering-sering selalu di situ tidak percaya diri atau penolakan, atau sering-sering menghitung diri sendiri, ini tidak baik, itu tidak benar. Dan saya berkata waktu hari-hari waktu dipersiapkan di sekolah pelitaran, sesungguhnya banyak pelayanan itu yang pertama kali kita mudah sekali menuduh diri sendiri. Seperti pertama kali 10 menit dalam khotbah, saya mengatakan diri saya sendiri. Setelah turun dari mimbar, semuanya tuduhan-tuduhan mengatakan ini tidak benar, itu tidak benar. Sesungguhnya inilah bayangan Elihu. Kita akan merasa diri kita tidak baik dan merasa Allah menggunakan pandangan ini melihat kita. Tetapi saya bersyukur Pastor Joshua sering-sering berkata kepada kita, kamu menjawab panggilan, kamu percaya Allah 100, nilainya 100. Semua saudara semua kita harus menerima demikian. Inilah hubungan kita dengan Allah, dan Ayub sesungguhnya bisa terbuka kepada Allah sebab dia punya hubungan dengan Allah. Saudara semua, ini harus sering-sering mengingatkan kita sendiri, dan bahkan setiap hari harus memperingatkan diri sendiri. Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang maha tinggi, Dia Allah yang maha tinggi, Dia Allah mengasihi saya dan Dia membenarkan saya. Ini kita harus selalu merenungkan. Juga pada saat keluarga kita percaya Tuhan, kalau keluarga saya generasi sebelumnya mereka menyembah berhala, dan bukan hanya itu, sesungguhnya mereka pemimpin dalam satu tradisi keagamaan, jadi membawa banyak orang untuk menyembah berhala itu dan percaya mereka berhala itu punya kekuatan atau kuasa. Dan juga keluarga kami, ya, dalam satu berkat dia bisa memberkati banyak orang, tetapi dari segi manusia, perbuatan manusia itu di pandangan Allah itu adalah berdosa, yang melakukannya jahat di mata Allah. Dan saya sering juga merenungkan satu persatu
Allah menjumpai mereka. Kalau Allah dia hanya di tempat yang maha tinggi, begitu beratnya dosa keluarga kami. Ada yang berjudi, aborsi, narkoba. Kalau Allah dia maha tinggi, kalau menggunakan kebenaran semuanya dijatuhkan pada keluarga kami tidak bisa diselamatkan. Tetapi Allah itu maha pengasih, belas kasihan. Karena satu keluarga bibi saya percaya Tuhan, kemudian Allah satu persatu melawat kami, dan kembali saya merenungkan kembali dalam keluarga kami ada 8 orang menjadi pastor. Allah melihat kita dan Allah sungguh ada hubungan dengan kita. Di poin yang kedua, 9 sampai dengan 16. Orang menjerit oleh karena banyakkan penindasan. Ini jawaban dari Ayub yang Elihu. Dia dengan yakin dia berkata bahwa jeritan manusia tidak akan didengar oleh Allah. Di ayat ke-9 dikatakan orang menjerit oleh karena banyak penindasan, berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang-orang yang berkuasa, tetapi orang tidak bertanya di mana Allah yang membuat aku dan memberi nyanyian pujian di waktu malam. Di sini dia mengatakan apa, yaitu manusia hanya dalam penindasan akan menjerit, dan karena dalam ditekan kekerasan akan berteriak minta tolong. Ini semua doa-doa atau teriakan ini hanya untuk keuntungan sendiri dan Allah tidak akan menjawab. Dan dikatakan bagaimana tentang manusia dalam posisi lain, dalam terjemahan yang lain. Yaitu karena penindasan orang akan tidak ada orang bertanya di mana Allah yang membuat aku dan memberi nyanyian pujian di waktu malam. Allah telah mengajar kita dibandingkan segala makhluk hidup, manusia sangat berakal budi. Seharusnya Allah menyanyi pujian ciptaan Allah. Kalau kamu sekarang saat nyanyian pujian baru menciptakan sang pencipta ini, maka Allah tidak akan mendengar doa-doamu. Ini satu bingkai dalam hukum Taurat. Kamu pujilah Tuhan, pujilah Dia. Ayo pujilah Allah pencipta, pujilah Dia. Sekarang kamu seorang untuk minta tolong. Bagaimana Allah akan mendengar? Dalam segi teologi kamu katakan sungguh kita juga harus menggunakan nyanyian untuk masuk dalam gerbang Allah. Itu memang benar. Tetapi kemanusiaan manusia di mana? Yaitu pada saat manusia belum percaya Allah. Seperti saya tadi kan, keturunan kami percaya Tuhan. Sesungguhnya setiap orang pertama kali berdoa itu dalam keadaan setengah percaya sepenuhnya tidak. Ibu saya waktu pertama kali percaya Yesus di Alkitab pun tak pernah lihat. Dia di dalam malam tidur, setengah tidur. Dia berkata kepada Allah, kalau Allah engkau itu benar, beri aku bisa tidur. Dia berdoa demikian. Dia memang dalam mimpinya Allah menyatakan dirinya dan dia bangun, dia percaya itu Allah. Demikianlah kisahnya. Sebelumnya memang tidaklah terlebih dahulu memberi nyanyian pujian. Ya memang kita harus memberi nyanyian dan pujian bagi Allah. Tetapi Ayub dalam kebenaran, dalam kenyataan demikian, Allah pun seluruhnya mengerti akan keadaan Ayub, dan Ayub pun juga sebaliknya. Juga di sini kembali di zaman orang Israel di Mesir dalam kerja paksa, di kitab
Keluaran 2, Allah mendengar teriakan mereka. Teriakan mereka telah sampai di hadapan Allah dan Allah mengikat mereka atas perjanjian Allah terhadap Abraham dan Ishak dan Yakub. Saudara semua, ini semua bukan karena satu ritualitas dan merasa mengapa doaku seperti Allah tidak menjawab. Allah punya haknya sendiri, tetapi kita harus 100% percaya. Jangan hanya karena satu doa Allah tidak mendengar. Dalam artinya Allah mendengar. Allah pasti akan mendengar. Tetapi kita mungkin tidak mengerti langkah selanjutnya apa Allah yang lakukan dan rencana Allah itu apa. Tetapi kita tetap percaya untuk minta tolong dengan berseru. Allah mendengar seluruhnya, mendengar seperti teriak seruhan orang Israel. Allah langsung mendengar. Dan ayat 12-16, Elihu berkata, dikatakan kecongkakan orang-orang jahat, terlebih lagi Allah tidak mendengar. Seperti dikatakan di ayat 13, ketika itu orang menjerit tetapi ia tidak menjawab oleh karena kecongkakan orang-orang jahat. Sungguh teriakan yang kosong tidak didengar Allah dan tidak dihiraukan oleh Yang Maha Kuasa. Yang lebih tajam lagi, lebih-lebih kalau engkau berkata bahwa engkau tidak melihat Dia, bahwa perkaramu sudah diadukan di hadapannya, tetapi masih juga engkau menanti-nantikan Dia. Dikatakan Allah tidak mendengar doa mereka sebab mereka adalah jahat dan congkak. Siapa yang lebih jahat dari semua orang-orang jahat yang dituduhkan itu semua terhadap Ayub? Dalam tuduhan Ayub menyalahkan Allah. Jadi Allah pasti tidak akan mendengar doamu. Allah pasti tidak akan menjawab. Ayat 15-16. Tetapi sekarang karena murkanya tidak menghukum dan ia tidak terlalu peduli ke pelanggaran, maka Ayub berbesar mulut dengan sia-sia, banyak bicara tanpa pengertian. Sekarang dia berkata, Ayub, kami masih punya nyawa. Sesungguhnya hukum yang sesungguhnya belum sampai. Jadi Ayub bisa berkata sia-sia atau berbohong, tidak ada makna tanpa pengertian. Ini tuduhan Elihu. Saudara semua, apakah Allah tidak mendengar doa manusia? Kalau di ayat 9-16 kembali saya katakan, sesungguhnya hari ini berbicara kepada saudara-saudari semua. Pada saat Allah mengenal akan kasih setia Allah, belas kasihan Allah, kita harus percaya. Sebab Allah punya kebenarannya sendiri dan keadilan sendiri. Dia memang bersemayam di tempat yang maha tinggi. Tetapi bersamaan waktu Dia ada di tengah-tengah kita. Ada kebenaran dan keadilan Allah. Dalam saya perorangan kepercayaan saya, belas kasihan Allah itu lebih besar kepada keadilan Allah. Sebab belas kasihan Allah di situ bisa membungkus, melingkupi segalanya. Dan kita kembali seberang perkataan Elihu, kita setiap orang tidak punya serindu dalam perkataan belas kasihan Allah. Saudara semua, kita harus demikian percaya, terlebih lagi kita sendiri, bukan hanya penghiburan terhadap orang lain. Dan pagi hari ini kita pun bertanya kepada diri kita sendiri, pada saat Allah tidak mendengar doa kita, apakah kamu akan punya bayangan seperti Elihu? Atau apakah kamu tetap percaya teriakan suaraku telah sampai di hadapan Allah dan doa-doaku, walaupun aku masih punya dosa, aku tidak bisa banyak berbicara, doaku tidak tepat, doa-doaku tidak dalam religius, tetapi Allah tidak melihat itu. Hanya karena teriakan seruan manusia akan sampai di hadapannya, sebab Ia mengingat perjanjiannya dengan Abraham. Karena percaya dibenarkan,
Kita pun keturunan karena percaya dibenarkan. Mari kita bersama memuji Tuhan Allah kita. Kita percaya kita menyembah Tuhan Allah kita. Aku percaya bagaimana Engkau berfirman kepadaku, perkara demikian terjadi.
Di dalam Alkitab dikatakan, arahkanlah pandangmu ke langit dan lihatlah. Saudara, mari kita melihat, kita pandanglah di atas, di langit, di rumah, atau di Allah yang kita melihat, Allah kita yang melebihi di atas segala cakrawala ini, dan kita di sini di dalam keluarga kita atau kita perorangan, kita pujilah Allah kita, pujilah Tuhan, tinggikan Dia di hari ini, pujilah Dia. Tuhan, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang memberkati. Kami memuji Engkau. Tuhan, aku bersyukur dan berterima kasih Engkau Allah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau Raja dari segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Engkau Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Walaupun masa lalu, baik itu keluarga kami atau kami sendiri menyembah berhala atau hidup dalam keduniawian, tetapi Tuhan, Engkau mengingatkan kami dan Engkau melihat kami dari langit, dan keselamatan itu Engkau berikan kepada kami, melepaskan kami dari kejahatan dan memberikan keselamatan bagi kami. Kasih-Mu sungguh besar. Terima kasih Tuhan, Engkau berbelas kasihan kepada kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih, kami melihat bagaimana Engkau mengatur langit dan bintang-bintang yang di atas. Siapalah manusia Tuhan, tapi Tuhan, kami berterima kasih. Sesungguhnya Tuhan Yesus, kami tidak layak untuk berdoa dan juga tidak layak dalam memuji di bait suci-Mu. Tapi Tuhan, mohon Engkau ampunilah dosa. Engkau telah mengampuni dosa kami dan juga mengampuni dosa keluarga kami. Ini sungguh anugerah yang sangat besar, bahkan tidak bisa dibayar dengan apapun. Tetapi Tuhan, Engkau dengan tanpa syarat Kau berikan kepada kami. Tuhan, dulu kami mengatakan tentang ciptaan, selain indah atau selain untuk membuat kami senang, tapi Tuhan, Engkau merancangkan banyak bintang-bintang. Tuhan Yesus, kami berterima kasih atas kasih-Mu. Kami kembali terima kasih atas kasih-Mu dari Adam Hawa telah memilih kami sehingga kami di sini berdiri tegak untuk menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Di Ayub pasal 35 ayat ketiga, Ayub berkata, kalau engkau bertanya, apakah gunanya bagiku atau kelebihanku bila aku berbuat dosa? Ayub tidak mengerti mengapa penderitaan itu mengapa datang. Mengapa aku berbuat benar? Tidak ada bedanya aku berbuat dosa. Sekarang dalam pun menghadapi kesusahan, dia sungguh-sungguh tidak mengerti akan Allah.
tidak mengenal Allah. Saudara semua, adakah kita merasa Allah dia hanya di tempat yang maha tinggi, dia tidak ada waktu untuk mendengar doaku, dan di saat penderitaan dalam hidup tanpa ada terobosan, kamu melihat orang lain lebih baik daripadamu dan kamu akan berkata, Tuhan, kamu hanya mengasihi dia, tidak mengasihi aku. Bukankah aku telah memberi persembahan perpuluhan padamu? Bukankah aku telah beribadah dan juga ikut kul, tetapi aku tidak mendapatkan pelindunganmu? Mengapa penderitaan itu ada padaku? Mengapa begitu banyak kesalahan yang ada padaku? Kita sesungguhnya benar tidak mengenal Allah. Adakah kita bersama di sini kita merenungkan, kalau ada orang di sebelahmu silakan untuk berbagi. Adakah di dalam hidupmu penuh dengan tanda tanya, atau kamu mengenal Allah itu bagaimana dan saling mendoakan? Mungkin ada jarak antara kamu dengan Allah dan tidak mengerti. Kamu bisa untuk berdoa dan juga berbagi atau sharing dengan kalau ada di sebelahmu, bagaimana hubunganmu dengan Allah. Kita saling merenungkan, kita berdoa bingkai-bingkai dalam keagamaan kita dan bingkai-bingkai agama dalam kita, kereligiusan kita akan membuat hubungan kita jauh dengan Allah sebagai bingkai.
Tuhan, segala bingkai kami deklarasikan di dalam hidup kami, dalam bingkai kelelegu semua itu hancur dalam hidup kami, dan deklarasikan kami seluruhnya percaya kepada Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih. Engkau bukan Allah yang hanya di tempat ini, tetapi Engkau datang menjadi manusia di bumi ini hanya untuk tujuannya mengasihi kami. Tuhan, Engkau mengorbankan dirimu, dan Engkau Allah yang mendengar doa. Walaupun Engkau tidak menjawab, tetapi Engkau mendengar doa kami. Tuhan, kami percaya pada Engkau dengan iman untuk merespon Engkau. Engkau Allah yang tidak pilih kasih, dan dengan Engkau tidak pilih kasih terhadap manusia. Tuhan, kami dengan iman, kami dengan kasih untuk masuk di dalam kasih dan dalam kasih di jalan ini, agar kami lebih lagi mendekat pada Engkau, dan hancurkanlah segala pembelokan kami dan jarak di antara kami dengan Engkau. Segala pembelokan ini semuanya Engkau ubah kami. Tuhan Yesus, kami berterima kasih. Tuhan, Engkau Allah kami. Bersama kita ikut dalam penyembahan kita. Roh Kudus, kami menyambut Engkau. Tuhan, pujian ini masuk di dalam hati sanubari kami. Tuhan, Engkau membuka hati kami. Bukalah mata rohani kami agar kami fokus kepada Engkau, lebih dalam lagi untuk mencari Engkau. Saudara semua, mari kita pejamkan mata. Kita ikuti juga pujian ini. Beritahu kepada Tuhan, Tuhan, aku percaya kepada Engkau. Tuhan, sungguh kami perlu akan Engkau. Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami. Engkau Allah yang berbelas kasihan kepada kami.
seperti dikatakan di ayat yang di sini dikatakan, Engkau Allah yang mendengar kami. Di ayat 12, ketika itu orang menjerit tetapi engkau tidak menjawab. Dan juga di sini di ayat ke-9, orang yang menjerit oleh karena banyak penindasan dan berteriak minta tolong oleh karena kekerasan orang berkuasa. Saudara semua, kalau kamu merasa dalam penindasan atau dalam kekerasan, baik itu di dalam rumah atau orang-orang di sekitarmu, dia menindas kamu, melakukan kekerasan padamu, atau bahkan dengan kata-kata yang membuat kamu bersusah hati, kita tahu kita harus kita berdoa kepada Tuhan, bahkan mohonlah pada Tuhan. Dan bahkan dalam finance, kamu juga dalam orang seperti dihina orang atau juga di dalam keluarga atau kamu dikucilkan, baik itu dalam keadaan apapun dalammu, kita di dalam sini kita berseru kepada Tuhan, kita percaya kepada Allah dan mohon kepada Allah, sebab Allah akan mendengar doa kita. Ya Tuhan Yesus, memohon Engkau menolong kami, banyak saudara-saudara kami dalam kekerasan, dalam kegelapan, dan mungkin juga ini juga dalam penindasan. Tuhan, kami mohon kepada Engkau untuk menolong saudara-saudari kami keluar dari semuanya ini. Dan juga Tuhan, di dalam keadaan apapun Tuhan, yang dalam seperti hidup dalam pengejaran Tuhan, Engkau bebaskanlah kami. Mohon kepada Engkau agar kami di tahun ini bisa melepaskan dan hidup penuh dengan sukacita di dalam Engkau. Dan mungkin juga di dalam kami ada perkara yang tidak bisa dikeluarkan. Tuhan, Engkau mendengar seruhan hatinya. Engkau Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau pasti mendengar doa-doa kami. Di dalam saya berdoa, saya mendengar Allah berkata, ada sebagian di antara kita ada minta anak, kita mohon sudah gitu lama dan cukup lama, dan juga ada masuk dalam rumah tangga, kamu merasa dipermalukan, seperti dikucilkan dari dunia ini, atau sebagian di tempat kerja seperti dikejar-kejar oleh pemimpin, oleh pekerjaanmu, bahkan di tempat kerjamu tidak ada orang yang suka padamu, kamu ditindas. Mungkin juga di antara kita terikat pada hutang, kamu tidak bisa untuk terlepas. Kamu ditekan pada saat berdoa, kamu merasa seperti Tuhan tidak mendengar. Dan di dalam kesusahan ini, hubunganmu dengan Allah selalu goncang. Kamu tidak dapat jawaban, selalu dalam keadaan penindasan seperti dikejar-kejar. Bahkan malam hari pada saat kita mohon pada Tuhan, kita harus yakin di dalam setiap kita Allah akan mendengar. Dan juga di waktu malam kita nyanyikan pujian, dalam kekelaman kita pujian, tuh kita bisa berdoa pada Tuhan, sebab Dialah pelita di dalam hidup kita. Kita Tuhan mohon tolong Engkau menolong kami setiap orang dimanapun kami berada, saudara-saudari kami. Tuhan berkata kepada kita, setiap doa-doamu Allah mendengar. Tuhan akan menjawab. Tuhan akan memberi padamu jawaban dalam hidupmu, sebab Allah, Dia Allah nyanyian kita di waktu malam, dan bahkan Dia Allah yang kita puji dalam segala kemuliaannya. Tuhan, Engkau mendengar setiap doa kami. Tuhan, Engkau mendengar setiap seruan kami.
Tuhan kembali beri kita harapan. Hikmat Allah tidak dapat diselami. Tuhan, di dalam kegelapan, dalam menghadapi penindasan Tuhan, Engkau berikan kami pengharapan. Engkaulah Allah yang memberikan nyanyian di pada waktu malam bagi kami. Tuhan, berilah iman saat ini pada kami, bukan melihat keadaan, bukan melihat manusia, tetapi Tuhan, kami hanya memandang kepada Engkau. Tuhan, berilah roh kami setiap malam menyanyikan nyanyian pujian bagi Engkau, walaupun keadaan begitu gelap, tapi roh kami terkait dengan Engkau. Tuhan, Engkau menuntun kami untuk membawa nyanyi pujian ini, Tuhan, walaupun keadaan kami sangat menderita. Roh Yesus, Engkau sebagai Raja Wali yang mengembangkan sayap-Mu. Engkau membawa aku masuk di dalam kerajaan-Mu untuk menerima segala kelimpahan berkat dari-Mu. Roh kebenaran masuk di dalam saudara-saudari kami semua. Tuhan, Engkau tahu, Engkaulah Allah yang mendengar nyanyian kami di waktu malam. Tuhan, Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang mengasihi kami. Engkau Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Saudara semua, kita terus menyembah Tuhan Allah kita. Waktu kita membawa nyanyian, Roh memberikan kita kehidupan dan juga terang Allah akan masuk di dalam kita. Roh Kudus, Engkau datang untuk mengajar kami. Tuhan, di hari ini kami punya telinga untuk mau diajar. Pada saat kami melihat Elihu, kami tidak mau menjadi orang seperti dia. Tuhan, kiranya Roh Kudus-Mu mengajar hati kami, mengajar pikiran, akal budi kami, sehingga hati dan pikiran kami tertuju kepada Engkau, selaras dengan Engkau. Hikmat yang dari atas Engkau tambahkan bagi kami setiap orang. Aku lebih baik menjadi orang yang tidak pintar dalam berbicara di hadapan Allah. Aku mengekang mulutku sebagai senjata untuk menyerang orang lain. Aku mengekang perkataan yang sia-sia. Tuhan, kami setia di hadapan Engkau untuk menerima hikmat-Mu yang datang dari atas. Tuhan, perbaikilah kami, kekanglah lidah kami, agar mulut kami
tidak menjadi penuduh, penyerang, senjata menyerang orang lain. Tuhan, aku lebih baik di hadapan-Mu diam, tidak berkata-kata. Tuhan, mohon Roh Kudus Engkau menolong kami, berkatilah kami setiap orang di hadapan Allah, setia, nyata, simple, merendahkan diri, mau diajar. Berkatilah kami menjadi saluran balas kasih Allah, saluran anugerah kasih Allah, kebaikan Allah, agar dengan kasih kebaikan Allah menghibur orang sedih yang di sekitar kami. Berkatilah kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita renungan pagi sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati.